Mario Dandi dan Shane Lucas ini yang mungkin jadi pertanyaannya masalah pidana pengganti restitusi kemudian mereka nggak bisa membayar gitu kan ya. Ada patokan tuntutan 7 tahun pidana tambahan penjara untuk Mario Dandi, 6 bulan untuk Shane. Sementara diakui oleh jaksa dalam analisis yuridis bahwa tidak ada aturan khusus yang mengatur soal pidana pengganti restitusi ini. Sampai akhirnya dipatok 7 tahun untuk Mario dan 6 bulan itu dasarnya berarti dari mana, Pak? Jadi begini, penuntut umum ini harus bisa membuat suatu terobosan hukum untuk kepentingan perlindungan terhadap korban dan masyarakat. Penggantian uang restitusi dan kompensasi sebenarnya sudah diatur di putusan atau peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2022 tentang kompensasi dan restitusi kepada korban tindak pidana. Nah, ini khusus mengenai Mario Dandi, ya, ini sudah ada hasil daripada kerugian-kerugian yang diderita oleh korban, sebagaimana diajukan oleh keluarga korban. Dan rinciannya itu memang tidak sebesar tuntutan, tapi kita menuntut karena memperkirakan bahwa ya selain kerugian material, yaitu kerugian uang yang dikeluarkan dalam rangka perawatan dan pengobatan, juga kita mempertimbangkan kerugian imaterial, termasuk kerugian di masa akan datang yang diterima oleh yang bersangkutan. Karena beberapa hasil medis menyatakan bahwa sembuhnya tidak bisa sembuh total, sehingga perlu perawatan traumatik psikologis kepada yang bersangkutan. Itu juga menjadi bahan pertimbangan kita. Kenapa jumlahnya sampai 120 miliar? Karena hukum pidana ke depan ini adalah mementingkan hak-hak daripada korban yang kita diberi. Dia perlindungan hak daripada korban. Izin Pak, kalau kita bandingkan ya antara Shane dan Mario kan cukup berbeda jauh. Ini pertimbangan satu untuk vonis tambahan 1 7 tahun, 1 cuma 6 bulan. Ini boleh mungkin penjelasan pembandingnya mungkin apa yang menyebabkan, karena kalau kita lihat di vonis utamanya tuntutannya ya. Mereka kan si Mario kalau salah 12, si Shane 5. Padahal kalau di vonis tambahan itu bedanya jomplang sekali. Ya. Itu apakah ada pengaruh dengan perannya dia? Begini, di dalam delik pidana itu ada pasal 55 ayat 1 ke 1. Itu adalah pasal klasifikasi delik ya, yang menyebabkan orang-orang ini bisa dituntut berbeda dengan yang lain sesuai dengan akibat perbuatan yang mereka timbulkan, dampak yang mereka timbulkan. Maka dari itu ada perbedaan antara Mario dengan Shane dan termasuk juga Agi. Nah, karena dampak yang kita lihat sejauh mana menimbulkan tadi perbuatan yang sangat keji dan menimbulkan traumatis yang mendalam, termasuk sakit fisik daripada korban. Itu yang kita pertimbangkan. Ya, ada lagi? Kalau dalam tuntutan kan juga disebutkan 120 M yang dijatuhkan kepada ketiganya ini nanti tergantung proporsi kesalahan masing-masing itu nanti tolak ukurnya nanti bakal bagaimana tuh membagi-baginya gitu. Nanti hakim yang menentukan itu. Yang penting jaksa itu dalam menuntut sesuai dengan proporsi yang sudah disampaikan dalam surat tuntutan. Nanti tentu hakim akan mempertimbangkan apakah 120 miliar itu dibagi secara tanggung rentang dengan klasifikasi jadi berbeda-beda. Apakah dia bersama-sama atau yang sama juga dengan porsi yang sama. Saya pikir sih hakim lebih bijak dan kita juga sudah bijak dalam satu tuntutan. Porsinya nanti berbeda-beda. Dan kalau mereka tidak mampu membayar dengan kondisi 120 miliar itu, maka mereka akan diganti dengan hukuman pidana penjara 7 tahun untuk Shane 5 tahun. Kalau untuk Agi kan kalau Agi kan udah enggak, karena dia masih anak-anak. Restitusi itu tapi nanti restitusi juga kita nggak bebankan sama mereka. Gitu. Cuma di sini hanya kita cantumkan dia juga secara bersama-sama menyebabkan seperti itu.